meminta seluruh PNS untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya. Sebab menurut dia hanya PNS yang berkinerja baik yang bisa dipertahankan. Kalau bisa dicuri mobil tersebut, ya udah dicuri, dibobol sama dia, dijual, dan sebelum dijual dia sasisnya itu, nomor-nomor sasisnya itu dipalsu, dokumen-dokumen palsu juga dibuat, terus dijual di harga miring. Alright, balik lagi viewers bersama kami, gue Zepi, Gua Fatan di reactionjpn.com, jpnn.com. Ada cerita di balik berita. siap. Kita akan membahas lagi 5 berita. Pekan ini ada apa aja di beritanya? Kita bikin ini aja, sekilas berita. Salah satunya Soal tangkapnya Nia Ramadhani dan Anwar. bener, itu benar-benar lagi viral. Bener. Lalu ada juga Terus ada juga ya, kalau nggak salah tadi gue sedikit baca tentang Nikita Mirzani, sindiran sama artis. Tentang artis lagi. Pokoknya selengkapnya hanya di reactionjpn.com. Selalu tawantengin terus bareng kami. Oke, berita kali ini gue yang wajar ya bro ya. Ya, gitu. Tentang populer tentang artis. Seorang artis bernama Nikita Mirzani bongkar tarif seorang artis lainnya, yaitu Amanda Manopo. Ternyata segini loh harganya. Itu dari headline beritanya. Terusan kalau yang dari kita simpulkan pembacaan dari headline berita ini sampai isi artikelnya, ternyata Nikita Mirzani nyindir Amanda Manopo soal profesionalisme dari manajemen itu. Jadi suatu ketika di acara YouTube-nya Nikita Mirzani, bintang tamunya itu Billy Saputra. Billy Saputra ditanya sama Nikita Mirzani, Bill, lu gimana waktu itu udah Amanda Manopo? Seru gak gini-gini? Billy cuma bilang jawab, ngasih clue bahwasanya agak ribet protokolnya, ada protokolernya gitu, dari manajemennya. Kayak gimana sih Bill maksudnya? Gitu. Iya, gue dikenain tarif biaya 7 juta sampai 8 juta gitu. Nah, dari tarif ini kita bisa simpulkan bahwasanya manajemen dari si Mbak Amanda Manopo ini tidak pandang bulu ya men ya. Mau dia statusnya Billy Saputra kan statusnya itu mantan pacar, atau waktu itu lagi deket, atau bahkan saudara sama gitu. Kalau gue pribadi nggak nyalain si Amanda Manopo karena memang ya udah manajemennya gitu, profesionalismenya kayak gitu kira-kira. Bener. Apalagi dia sudah tidak mantan ya. Ya, tapi kayaknya pas kejadian si Billy ngundang Amanda Manopo ini lagi deket, bukan mantanan, lagi deket. Oh, ya nggak ada masalah juga, namanya manajer ya profesional kan. Kecuali dia langsung bypass ke Amanda Manopo-nya sebenarnya. Nah, itu dia. Memang yang bypass tuh asik ya. Nggak lewat jalur prosedur tuh. Langsung orang dalam. Yoi. Nah gitu, tanggapan lu ngeliat artis kayak gini tuh gimana sih? Cerita kayak gini. Kalau gue sebelum masuk ke komentar, ini ada juga nih viewers kita memberikan tanggapan mengenai berita ini. Dia atas nama Rianto Anto. Dia bilang, alah sekarang pada mau kekayaan, dia dan sakit berobat pada minta sumbangan, tidak bisa bayar, punya asli. Dia bilang kayak gitu. Nyambung ya. Sangat nyambung. Iya. Kalau gue sih ya namanya manajer ya, menanggapi siapapun itu ya sifatnya ya pukul rata bener. Mau yang dari kelas atas, mau orang dekat ya pukul rata lah. Kalau manajer itu benar itu manajer. Setuju. Ya. Makanya gue nggak nyalain nama gitu kan. Ya balik lagi sih dirinya ya, lo bilang paling enggak sebenarnya, atau langsung bypass ke Amandanya langsung. Iya. Tapi ya sebenarnya untuk seorang Billy Saputra nggak keberatan lah langsung ke Iya. demi konten yang pemasukannya lebih dari itu mungkin. Ya. Tapi Oke. Permasalahan mereka itu. Siap. Jangan gibah ya.
Kita lanjut ke berita selanjutnya. Silakan dibacakan Pusputari. Nah, berita terpopuler keempat ini viewer datang dari Pas Pampres. Jadi di berita keempat ini dia berjudul "Uang Pas Pampres di Polres Jakarta Barat". Ada apa itu, Mas? Jadi kan dalam berita ini disebutkan bahwa puluhan anggota Pasukan Pengamanan Presiden datangi Polres Metro Jakarta Barat Rabu malam. Nah, mereka itu datang akibat dari perselisihan yang terjadi di pos penyekatan PPKM darurat di Jalan Gatot Jakarta Barat. Jadi pada hari itu Jalan Gatot itu ada anggota Pas Pampres dihadang sama anggota kepolisian yang berpakaian preman gitu. Nah, di video viral yang kita lihat yang ada di medsos sosial media, memang itu polisi terkesan arogan. Saya nggak tahu ya apa pemicunya, mungkin anggota Pas Pampres itu menunjukkan ekspresi yang berlebihan hingga polisi tadi merespon juga dengan berlebihan. Tapi kalau yang dilihat dari gambar, polisi itu kayak dorong-dorong. Kemudian ada salah satu anggota yang menunjukkan kalau Pas Pampres emang kenapa gitu. Nah, buntut inilah makanya puluhan anggota Pas Pampres datang ke Polres Metro Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo menyatakan pihaknya mengaku bersalah dan meminta maaf kepada dan Pas Pampres atas kejadian itu. Jadi menurut Adi ini permasalahannya sudah selesai. Memang ada permasalahan kesalahpahaman antara anggota di lapangan dengan penyekatan. Nah, Adi mengatakan berdasarkan laporan di lapangan tempat adanya keributan. Saat itu anggota Pas Pampres itu mengaku sedang menuju istana presiden. Nah, makanya si dan mogok itu ditentang. Intinya sih ini miskomunikasi. Kemudian ada Kapolres Jakarta Barat mengaku harusnya aparatnya lebih humanis di dalam memberikan tindakan terhadap warga atau siapapun yang di jalan. Oh, justru Kapolresnya tuh berjiwa besar ya, mengakui bahwa anggotanya harusnya bersifat lebih humanis. Benar. Ada komentar apa sih sebelum kita komentar nih? Ini ada komentar atas nama Wito di aplikasi GPN.com. Siap. Dia bilang penyekatan PPKM apa khusus rakyat atau pejabat kecil, bukan untuk semua rakyat. PP untuk semua rakyat Indonesia harus mematuhi, tidak ada kecualian. Dia bilang begitu. Ya, sepakat ya. Ini keresahan dari viewers ya sebenarnya. Keresahan atas keadaan negara kita. Menurut beliau, menurut Pak Wito itu, bahwasanya kesenjangan hukum harusnya total dengan masyarakat, Pas Pampres, bahkan rakyat jelata pun sekalipun. Tapi kan Pas Pampres itu ingin melakukan dinas. Ya benar, sangat benar. Cuman kan memang Kapolres Jakarta Barat mengakui bahwa rasanya nggak humanis. Ya mungkin kena di lapangan, kita nggak tahu kondisinya. Kita mungkin capek, juga duduk panas-panasan, dan juga berdampak dari pagi. Ya, ini bersinggungan dengan psikis orang masing-masing dari. Ya harus maklumin lah satu sama lain ya kan. Untungnya dari anggota Pas Pampres harusnya juga lebih wise atau bijaksana untuk menanggapi kasus ini. Karena beliau juga orang lapangan kan, teman-teman Pas Pampres. Iya nggak? Benar. Siap. Kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Oke. Yes. Nah, ini berita terpopuler ketiga Gi. Silakan bacakan. Silakan. Pasangan tenar lah yang disorot-sorot kira-kira ini, itu soal penangkapan Nia Ramadhani dan penetapan tersangka Ahad Bakri gara-gara kasus penyalahgunaan sabu-sabu. Jadi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisi Trium
dia menyampaikan motifnya Ramadhani dan Ardi Bakri mengonsumsi sabu-sabu. Menurut Yusri, alasan keduanya melakukan perbuatan terlarang itu lantaran beban kerja yang banyak. Jadi sih pengakuan si Nia dengan Ardi Bakri ini, mereka memakai itu untuk membantu bisa bekerja lah karena tekanan kerjanya begitu menyesalkan. Kalau menurut Pak Yusri ini itu alasan pasti. Wow. Ya. Biasa selebritis biar nggak capek gitu ya. Nah, pengungkapan kasus ini bermula saat polisi mendapatkan informasi bahwa Nia Ramadhani kerap menggunakan sabu-sabu. Sekitar pukul 9, polisi mendatangi kediaman Nia dan Ardi di Pondok Indah, Jakarta Selatan hari Rabu. Saat itu polisi terlebih dahulu mengamankan seorang supirnya Nia lah di JN. Nah, polisi kemudian melakukan penggeledahan di kediaman Nia dan menemukan satu klip narkotika dengan sabu-sabu seberat 0,78 gram. Nah, dilakukan interogasi ternyata Nia Ramadhani mengaku bahwa itu barang miliknya. Saat melakukan penggeledahan di kediaman Nia, polisi juga menemukan satu box alat hisap bom alat hisap dan mengaku menggunakan sabu-sabu bersama suaminya Ardi Bakri. Jadi mereka saling pakai. Sementara Ardi baru menyerahkan diri pada pukul 8 malam setelah Nia dan supirnya diamankan terlebih dahulu oleh polisi. Nah, atas perbuatan mereka, ketiganya disangkakan dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ini aneh juga dia. Supirnya kok ditangkap juga ya? Pakai bareng juga mereka. Loh, awalnya supirnya dulu, ya kan? Pasti kan kalau supir tuh mungkin kalau rekayasa pikiran kita tuh ya dia yang membeli ya. Kalau mungkin Ardi Bakri sama Nia Ramadhani yang ke lapangan, ya kan? Mata-mata supirnya juga, udah lu pakai aja nih, cobain. Kan capek juga bro, jadi mantap. Kadang subuh, ya kan? Kalau gue mikirnya mereka bertiga pakai bareng. Gitu ya. Supirnya punya privilege sendiri ya, makanya aku dengan biar aku berjanji. Tapi nggak tahu ya, gue masih tahu. Kan ini masih abu-abu. Ya. Apakah JN banyak kasus dikasih sama Nia buat pakai ataukah pas disuruh beli dia pakai sendiri? Ya. Bener ya? Ya bisa dari sisa kelebihan uang. Tapi terlepas dari itu, ini kan kalau Nia Ramadhani dikenal sebagai selebritas telegram juga ya. Kemudian Ardi Bakri ini kan, kalau gue kayaknya nggak nyangka gitu dia. Oh, lo justru nggak nyangka ya? Benar. Dia pengguna sabu-sabu kan dia kayaknya ini ya kayak gym gitu ya. Ya body fitness lah ya. Iya. Bodybuilder. Iya, terus sama ini apa? MMA ya. Iya, dia menjadi ketua apa namanya majelis kalau dibilangnya ya, majelis atau serikat dari MMA. One Pride, UFC-nya Indonesia. Terus malah internasional lagi. Makanya gue nggak nyangka orang seperti dia itu yang sangat ini dengan olahraga ya bisa terkena juga gitu. Kemudian kan dia bukan orang biasa-biasa kan, dia orang tajir lah, melintir. Mungkin stres tuh, stres ya. Lu banyak pikiran. Enggak gitu dia, lu mungkin banyak pikiran tapi sering ibadah. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya kekayaan ini apa namanya nggak bikin jiwanya sehat. Benar. Psikis juga nggak sehat karena orang yang sudah narkotika, sudah menyalahgunakan narkotika sudah pasti kejiwaannya ada yang salah. Benar. Bukan sakit jiwa bukan, tapi penyalahgunaan jiwanya, esensial jiwanya nggak dipakai, nggak disalurkan. Iya. Lepas dari itulah kita mengharapkan polisi benar-benar lurus lah melakukan penegakan hukum kepada Nia
Tapi sama dengan seperti pengguna narkoba lainnya gitu. Ya netizen juga berharap seperti itu sih. Coba ada komentar apa sih? Kira-kira ini gua baca atas nama Agus Den, dia bilang buat para fans jangan lihat gaya hidupnya di TV dan di medsos, ternyata di luar dan tidak yang dilihat. Kalau alasan beban kerja, buruh pabrik, buruh bangunan dan kaum bawah semua kerja keras lebih beban, tapi nggak ada yang nyambut. Alasan aja biar rehabilitasi, yang penting dana siap mengalir. Wah, top komennya. Ya, jadi asumsi saya tuh kira-kira sepakat sama komentar netizen tadi. Ya, karena ya orang kalau mau kerja capek banyak yang capek daripada nyerang materi sama Abu Bakri ya kan. Kenapa harus penyalahgunaan narkoba? Apa mungkin yang buruh ataupun kuli bangunan nggak sanggup untuk punya narkoba atau sebagainya? Tapi nggak mungkin juga sih. Karena serba cukup mereka. Ya pokoknya kita harapkan polisi ini. Ya, kita tunggu di meja hijau. Tegak polisi mau direhab atau di pidana. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Case close. Oke, kita sudah mulai di peringkat ketiga. Keempat. Itu loh. Ada apa dengan tiga? Peringkat rahmat. Iya. Terus yang ini, izinkan saya yang baca ya. Oke. Ya, mantap. Nah, kejadian ini, berita ini kali ini di luar Indonesia, bukan di Pulau Jawa, bukan di Jakarta, di luar Indonesia bukan. Mungkin kita nyebutnya Indonesia zaman dulu, Nusantara. Karena sampai wilayah situ, nah di Delhi, headline beritanya gini, polisi menangkap pencuri ratusan mobil mewah setelah diperiksa. Oh ternyata, nah polisi Delhi India baru saja menangkap dua pria yang terbukti bersalah atas penjualan 12 unit mobil, ya mobil murah, hasil curian tapi saat diperiksa pria pencuri mobil ini bernama Mehtab tersebut ternyata lulusan universitas tuh terkemuka universitas ya. Nah di India itu, dan usut dia mempunyai gelarnya tahu nggak? PhD, dokter filsafat. Gila. Harusnya kan kalau dokter filsafat melihat mobil tuh langsung ke Tuhan. Ini cuan. Iya. Jadi portal berita yang dikutip dari Kartok ini Senin, dia juga memiliki lisensi untuk mengajar di kampus serta bisa mengajukan diri untuk terlibat dalam semua riset dan pengembangan di semua perusahaan India. Keren ya? Keren. Punya potensi seperti itu tapi dia pilih jalur yang tersesat. Nah, sementara itu bersama rekannya namanya Tadris. Tadris ini juga merupakan lulusan universitas terkenal di kota Delhi. Cuman gelarnya nggak tahu apa. Nah, pokoknya keduanya ini ketangkap saat hendak beberapa menjual mobil seperti Toyota Fortuner, ya kan? Terus Mahindra dan Suzuki Vitara Brezza. Tidak hanya itu, polisi juga menangkap kedua tersangka itu telah mencuri sekitar 300 unit mobil dalam skala per tahun. Dari tahun ke tahun, bila mana diakumulasi, jadilah 300 unit plus 12 unit yang baru ketangkap. Nah, modus pencuriannya keren nih, Ben. Kayak di film-film detektif. Jadi dia cari dulu target, ya kan? Cari target, dia pasang bawa GPS, alat GPS itu, ditempelin ke target mobil yang ingin dicuri. Nah, ketika kira-kira sudah kondusif, ini tempatnya aman untuk bisa dicuri mobil tersebut, ya udah dicuri, dibobol sama dia, dijual. Dan sebelum dijual, dia sasisnya itu, nomor sasisnya itu dipalsuin dulu. Dokumen-dokumen palsu juga dibuat. Terus dijual di harga miring ke pelosok di India gitu. Nama daerahnya itu Manipur. Jadi mungkin kalau harga Fortuner sekarang 300 jutaan, dia bisa jual 30 jutaan atau mungkin 90 jutaan. Wow. Berminat gak bro? Menarik. Kalau dari GTA langsung auto bintang 5. Kalau di kampung-kampung kan apalagi di daerah-daerah itu jarang ada razia. Iya, paling buat sawah
buat sawit, kayak juga sih. Tapi ini Kira-kira kayak ya nama juga kejahatan. Orang yang beli juga kalau dia tahu itu hasil curian, harusnya bisa ditindak juga ya, tapi enggak sih bro. Biasanya kalau orang melihat harga miring pasti nanya dulu ini dari mana barangnya. Pasti minimal mereka tahu lah kalau barang nggak benar. Ya kalau ada surat-surat statusnya benar, nomor-nomornya ini dia tinggal bilang gue lagi butuh duit banget nih. Yes, bisa saja. Bisa. Nah, untungnya kejadian ini waktu itu juga pernah kita di reaction juga di pekan-pekan kemarin sama Mbak Eci Bapak. Kita pernah bahas soal ini tapi di Indonesia kasusnya oknum polisi malahan. Ya sama-sama lah hampir begini. Jadi orang pintar nggak berarti cerdas ya bro ya. Ya itulah orang tersebut. Tapi ada juga nih komentar dari viewers kita di aplikasi jpn.com atas nama Mega Silvi Arindi. Dia bilang tidak sebanding dengan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya, terusnya dengan gelar itu bisa mengabdikan dirinya pada dunia ilmu pengetahuan. Apalagi bidang filsafat lagi main sembarangan orang itu sebenarnya. Tapi karena jadi memang mereka berilmu cuma tidak memiliki akhlak, tidak memiliki akhlak. Jadi akhlak lebih di atas daripada ilmu. Saya kira seperti itu. Nah, ya udah. Nah, berita terpopuler paling puncak di JPN pada pekan ini berjudul "Jangan kaget bila suatu saat ada PHK massal bagi PNS, dokter, dan guru." Ini sektor esensial semua ya. Jadi Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denny meminta seluruh PNS untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya, sebab menurut dia hanya PNS yang berkinerja baik yang bisa dipertahankan. Dia mengatakan kita perlu waspadai job-job ASN akan hilang seperti dokter, guru. Ini tidak akan kita sadari karena dari tahun ke tahun merekrut sangat banyak orang, kata dia dalam sebuah rapat koordinasi nasional kepegawaian DKI Kamis lalu. Dia juga mengingatkan jangan sampai nanti pada suatu waktu tertentu terpaksa melakukan PHK massal, karena pada waktu yang sama pemerintah di saat ini sedang melakukan sistem pemerintahan berbasis elektronik, digitalisasi, dan semacamnya. Konsekuensi dari digitalisasi ini, menurut Alex, banyak yang hilang, tapi di sisi lain job baru juga muncul. Nah, agenda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu 2-3 tahun ke depan adalah lebih banyak membahas perilaku. Jadi kalau perilaku tidak berubah, hasilnya tidak maksimal, bahkan bisa lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, selain itu, kalau kata Alex, perlu ada mindset baru bagi PNS. Bayangkan kalau ada PNS, mindsetnya adalah masuk PNS biar lebih santai, bisa dapat pensiun, dan ada banyak waktu. PNS juga berpikir kementeriannya tidak akan bubar, sehingga tidak akan terkena PHK. Jadi sebagian saya berpikir seperti itu, maka perilaku yang muncul adalah etos kerja yang secukupnya aja. Nah, ironisnya menurut Alex itu bisa menular ke ASN lainnya, karena PNS akan membanding-bandingkan, dia kerja mati-matian kok gaji tunjangannya sama dengan misalnya mereka yang hidup liburan. Nah, ini iklimnya jadi gak bagus lah. Nah, makanya pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ini pengen mengevaluasi itu. Intinya seperti itu lah. Iya, jangankan PNS bro, di sektor-sektor esensial lainnya juga
kalau misalnya nggak punya kinerja yang bagus ya ngapain pertahankan gitu kan. Tapi kan ASN banyak perlindungannya, dia dilindungi termasuk undang-undang. Pemerintah juga nggak bisa asal memecat ASN kan, dia banyak prosedur sebelum melakukan pemecatan. Iya. Paling sederhana lah SK1, SK2, SK3, SK1 aja banyak aturannya kan. Ya. Berarti sebenarnya harus bikin parameternya. Ini kinerja bagus, berarti harus ada assessment berskala, kita bulan sekali, 3 bulan sekali untuk melihat kinerja gitu. Tanpa ada namanya program-program assessment, ya percuma dong. Jadi cuma sekadar bicara doang. Tapi gue sebagai, maksudnya kalau datang ke tempat-tempat pelayanan masyarakat ASN itu, kalau gue datang sebagai warga sipil, gue merasakan emang PNS itu lambat. Bener kayak gitu. Yeah. Apalagi yang mohon maaf nih, apalagi yang udah uzur yang ngetik aja kacamatanya harus sampai 2 cm gitu. Itu nggak masalah lah, nggak masalah kalau fisik. Maksudnya kan dari pelayanan ketika kita datang benar-benar disambut. Ini kayaknya terbalik, malah kita yang memohon-mohon gitu. Surprise. Iya, benar. Ini harus diperbaiki sih sebenarnya. Kayak contohnya kayak wali kota Surabaya waktu itu yang Risma ya, keren itu. Kalau lihat dari layar kaca gitu, itu mereka berusukan SN yang memang santai-santai dipecut-pecutin sama beliau. Nah harusnya dari ruang lingkup yang terkecil dulu sih, istilahnya yang kalau dalam perusahaan itu frontlinernya itu loh, jadi kelurahan di RT gitu kan. Itu yang harus dikejar dulu. Benar. Gua kadang ngurus KTP aja bisa sampai 3 hari. Gawat. RT, RW, lurah, ya itu semua harus diminta paraf ya. RT-nya kadang ada, RT-nya kadang nggak ada. Kadang sengaja bro, kadang sengaja. Gua nggak tahu sengaja apa. Tapi menurut gua ngurus KTP yang merupakan hak kita sebagai warga negara aja, itu kan bisa menghabiskan waktu 3 hari. Iya. Kan artinya kita nggak produktif sebagai warga negara buat bekerja, benar. Iya. Dan belum lagi kasusnya kalau misalkan orang ini nggak punya ongkos, kan? Ya, nggak bisa menutup kemungkinan gitu. Berapa banyak ratusan atau ribuan orang yang pengen ngurus surat ini itu kan, dia apa adanya gitu, nggak punya ongkos buat sana kemari. Belum lagi ongkos ya tengah jajan nih atau gitu. Ya, kira-kira ada komentar apa lah? Jauh nih, ada nih atas nama Edul, dia bilang mari semua ASN guru dan dokter kita doakan semoga kondisi begini segera berlalu, berganti dengan musim dan angin yang menyegarkan, tidak diancam-ancam, kita kerja nyaman dan produktif. Amin. Pak Kedul ini sebenarnya nggak mengancam, ini pemerintah malah bagus gitu. Iya. Maksudnya ya kerjanya ya maksimal gitu. Cuman paradigma viewers emang macam-macam. Kita nggak bisa nuntut harus satu paradigma dalam membaca satu artikel. Ya kan? Tapi ya kita doakan semoga pola pikir ASN kita itu tidak dihormati tapi benar-benar melayani. Amin. Ya karena jadi, kalau misalkan dari yang terkecil itu aja udah oke, pasti kan di atas juga oke. Ya mungkin itu aja Gi, 5 berita terpopuler Gi. Oke viewers, itu udah keren, populer banget. Dari kita kita rangkum, kira-kira yang lu favoritin apa sih men? Kalau gue sih dia Ramadhani dan Habib Bakti lah. Ya, ini keren banget sih. Kita diskusi. Oke, akhirnya kita sudah sampai ke puncak berita yang tadi kita sudah bacain. 5-5-nya sudah kita bacain. Ya nggak? Ada pesan apa nih buat kesempatan untuk viewers yang nonton saat ini? Karena sekarang lagi pandemi dan kita juga ini syutingnya work from home, jadi masing-masing ya kita juga menyarankan lah buat masyarakat kalau nggak ada yang penting amat jangan keluar rumah,
Ya, tetap jaga prokes. Ya, kalau nggak penting banget, bener banget, jangan pernah keluar rumah. Kalau bisa masih bisa menggunakan ojek online, bantu rezeki orang itu sangat baik. Gitu. Ya, tetap jaga, stay healthy, stay clean ya, bersih ya, terus bersihin, olahraga, mandi, skill yang ada di tubuh, di jiwa, bacanya diperbanyak, olahraganya diperbanyak dan lain-lain. Oke, kami pamit undur diri dari reactionjapandu.com. Sampai jumpa pekan depan. Kalau bila mana bermanfaat video kami, silahkan sharing ke grup keluarga atau sosial media Anda, viewers gitu kan. Jangan lupa apa Mas Patan? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Siap. Reaction Kalau misalnya Japan. belum subscribe, di-subscribe. Kalau sudah di-subscribe, loncengnya tolong dinyalakan. Oke? Agar video-video terbaru dari JPN itu ada notifikasinya. Oke viewers, kami pamit. Semoga sampai ketemu lagi di pekan berikutnya bersama gue Sergi. Gua Fatan. Sampai jumpa di pekan Bye. ke depan. Bye. Siap.